Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengajar, Ibu Erna Rosari Nubatunis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Membangun PT, CV, UD, dan Tata Cara Pengurusan Izin IRT pada Balai POM. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, semakin banyak individu yang tertarik untuk memulai usaha mereka sendiri. Membangun perusahaan seperti PT Perseroan Terbatas, CV, Komandi, Tire, Penetscape, dan UD Usaha Dagang menjadi pilihan yang populer bagi para calon pengusaha. Perusahaan-perusahaan ini memberikan struktur hukum yang jelas dan memberikan keuntungan seperti tanggung jawab terbatas, akses ke modal yang lebih besar, dan kemampuan untuk melakukan ekspansi bisnis. PT Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling umum di Indonesia. Dalam PT, kepemilikan saham terbagi di antara pemegang saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. CV adalah bentuk perusahaan yang melibatkan dua jenis mitra, yaitu mitra aktif yang bertanggung jawab secara penuh dan mitra pasif yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka investasikan. UD adalah bentuk perusahaan yang paling sederhana, di mana pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban perusahaan. Selain itu, pengurusan izin IRT, izin produksi pangan industri rumah tangga, pada Balai POM, pengawas obat dan makanan juga merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha di bidang makanan dan minuman. Izin IRT diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengurusan izin IRT melibatkan proses pendaftaran, evaluasi, dan pengawasan dari Balai POM. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab dalam makalah ini, yaitu apa saja langkah-langkah yang perlu diikuti dalam membangun PT, CV, dan UD. Apa perbedaan struktur dan tanggung jawab antara PT, CV, dan UD? Bagaimana tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin IRT? Dan yang terakhir, bagaimana proses evaluasi dan pengawasan dari Balai POM terhadap izin IRT? Dengan rumusan masalah yang telah disesuaikan, pembahasan dalam masalah ini akan menjawab langkah-langkah membangun PT, CV, UD, perbedaan struktur dan tanggung jawab antara ketiganya. Tata cara pengurusan IRT pada Balai POM, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin IRT, serta proses evaluasi dan pengawasan dari Balai POM terhadap izin IRT. Tujuan pembahasan dalam makalah ini adalah menjelaskan langkah-langkah membangun PT, CV, dan UD agar pembaca memahami proses pendirian perusahaan, menginformasikan perbedaan struktur dan tanggung jawab antara PT, CV, dan UD agar pembaca dapat memilih jenis perusahaan yang sesuai, menjelaskan tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM agar pembaca memahami prosedur yang harus diikuti dalam mengurus izin produksi pangan, menginformasikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin IRT agar pembaca dapat mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan, memberikan pemahaman tentang proses evaluasi dan pengawasan dari Balai POM terhadap izin IRT agar pembaca memahami pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas dalam produksi makanan dan minuman. Dengan tujuan pembahasan tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami langkah-langkah penting dalam membangun perusahaan, memilih jenis perusahaan yang sesuai, serta mengurus izin produksi pangan dengan tepat,
Semua ini akan membantu mereka menjalankan usaha dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Bab 2 pembahasan. A. Membangun PT, CV, dan UDM. 1. PT, perseroan terbatas. A. Pengertian dan karakteristik PT. PT atau perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling umum dan populer di Indonesia. PT merupakan badan hukum yang terpisah dan terbatas tanggung jawabnya terhadap pemegang sahamnya. Dalam PT, kepemilikan saham terbagi antara pemegang saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Beberapa karakteristik PT antara lain: 1. Tanggung jawab terbatas. Pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap kewajiban perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang dan kewajiban perusahaan. 2. Keberlanjutan. PT memiliki keberlanjutan yang terpisah dari pemegang sahamnya. Perusahaan dapat terus beroperasi meskipun terjadi perubahan pemegang saham. Modal saham. PT didirikan dengan modal saham yang terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Modal tersebut dapat digunakan untuk mendanai operasional dan pengembangan perusahaan. Struktur organisasi. PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Struktur ini mengatur pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Akses ke modal. PT memiliki akses yang lebih baik ke modal dan pembiayaan eksternal, seperti pinjaman bank atau penerbitan saham kepada investor. Pengertian dan karakteristik PT ini penting dipahami oleh calon pengusaha yang ingin membangun perusahaan dengan bentuk PT. Dengan memahami karakteristik ini, calon pengusaha dapat memilih struktur perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh PT. B. Langkah-langkah pendirian PT atau perseroan terbatas. Pendirian PT melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang perlu diikuti dalam pendirian PT. 1. Penentuan nama perusahaan. Pilih nama yang unik, relevan, dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Yang kedua, pastikan nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. 2. Penyusunan akta pendirian. Persiapkan akta pendirian yang berisi informasi tentang identitas pendiri, tujuan perusahaan, modal dasar, dan struktur perusahaan. Kemudian, akta pendirian harus disusun oleh notaris yang berwenang. 3. Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Ajukan permohonan pendaftaran PT ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian, identitas pendiri, dan surat keterangan domisili perusahaan. 4. Pembayaran modal dasar. Setelah pendaftaran diterima, modal dasar perusahaan yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham. Modal dasar adalah jumlah modal yang disetujui dalam akta pendirian PT. C. Persyaratan dan dokumen diperlukan. Untuk pendirian PT, beberapa persyaratan dan dokumen diperlukan antara lain identitas pemegang saham berupa fotokopi atau password pemegang saham, akta pendirian, salinan asli akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris, surat izin usaha. Surat izin usaha dari instansi terkait seperti surat izin usaha perdagangan atau SIU atau surat izin usaha industri (SIUI), surat keterangan domisili perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan atau kecamatan setempat. Yang kedua, CV atau Commanditaire Financier. A. Pengertian dan karakteristik CV. CV atau Commanditaire Financier adalah bentuk perusahaan yang melibatkan dua jenis mitra, yaitu mitra aktif yang bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan dan mitra pasif yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka investasikan. Beberapa karakteristik CV antara lain:
Yang pertama, mitra aktif memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan dan terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Yang kedua, mitra pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka investasikan dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, keputusan penting dalam perusahaan biasanya dibuat oleh mitra aktif. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan antara mitra aktif dan mitra pasif. B. Langkah-langkah pendirian CV. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendirian CV. 1. Penentuan mitra aktif dan mitra pasif. Tentukan mitra aktif yang akan bertanggung jawab langsung dalam mengelola perusahaan dan mitra pasif yang hanya berkontribusi modal. 1. Kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra aktif dan mitra pasif. Yang kedua, penyusunan akta pendirian. Persiapkan akta pendirian yang berisi informasi tentang identitas mitra aktif dan mitra pasif, tujuan perusahaan, dan peraturan yang mengatur hubungan antara kedua mitra. Akta pendirian harus disusun oleh notaris yang berwenang. Yang ketiga, pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Ajukan permohonan pendaftaran CV ke Kementerian Hukum dan HAM. Sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian, identitas mitra aktif dan mitra pasif, dan surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, pembayaran modal. Setelah pendaftaran diterima, modal yang dijanjikan oleh mitra pasif harus dibayarkan sesuai kesepakatan. Kemudian modal tersebut akan digunakan untuk mendanai operasional perusahaan. C. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Untuk pendirian CV, beberapa persyaratan dan dokumen yang diperlukan antara lain identitas mitra aktif dan mitra pasif, berupa fotokopi KTP atau password mitra aktif dan mitra pasif. Yang kedua, akta pendirian, salinan asli akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris. Kemudian, surat izin usaha dari instansi terkait seperti surat izin usaha perdagangan SIUP atau surat izin usaha industri SIUI. Kemudian, surat keterangan domisili perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan atau kecamatan setempat. Yang ketiga, UD atau usaha dagang. A. Pengertian dan karakteristik UD, usaha dagang. UD atau usaha dagang adalah bentuk perusahaan yang paling sederhana. Pada UD, pemilik usaha bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban perusahaan. Beberapa karakteristik UD antara lain, pemilik usaha bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban perusahaan. Tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki kendali penuh terhadap operasional dan pengelolaan perusahaan. B. Langkah-langkah pendirian UD. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk pendirian UD atau usaha dagang. 1. Penentuan nama usaha. Pilih nama usaha yang unik, relevan, dan belum digunakan oleh usaha lain. Pastikan nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. 2. Penyusunan akta pendirian. Persiapkan akta pendirian yang berisi informasi tentang identitas pemilik usaha, tujuan usaha, dan peraturan yang mengatur operasional usaha. Akta pendirian dapat disusun sendiri atau dengan bantuan notaris. 3. Pendaftaran di instansi terkait. Ajukan permohonan pendaftaran UD atau usaha dagang ke instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM setempat, serta dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian, identitas pemilik usaha, dan surat keterangan domisili usaha. Yang keempat, pembayaran modal. Setelah pendaftaran diterima, modal usaha harus disiapkan oleh pemilik usaha. Modal tersebut dapat berupa uang tunai, aset, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Persyaratan dokumen yang diperlukan.
Untuk pendirian UD atau usaha dagang, beberapa persyaratan dan dokumen yang diperlukan antara lain identitas pemilik usaha berupa fotokopi KTP atau paspor pemilik usaha, akta pendirian, salinan akta pendirian yang telah disusun dan ditandatangani, surat izin usaha. Surat izin usaha dari instansi terkait seperti surat izin usaha perdagangan dan surat izin usaha industri. Surat keterangan domisili usaha. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan atau kecamatan setempat. B. Tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. 1. Pengertian izin IRT. Izin IRT atau izin produksi pangan industri rumah tangga adalah izin yang diperlukan dalam industri pangan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin IRT penting dalam menjalankan usaha pangan karena dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. 2. Peran Balai POM dalam pengurusan izin IRT. Balai POM atau pengawas obat dan makanan memiliki peran penting dalam pengurusan izin IRT. Balai POM bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, verifikasi, dan pengawasan terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Langkah-langkah pengurusan izin IRT. A. Pendaftaran permohonan izin IRT. Mengajukan permohonan izin IRT ke Balai POM yang berwenang. Penyerahan dokumen yang diperlukan. Menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta seperti formulir permohonan, identitas pemohon, dan rencana produksi dan formulasi produk. Proses evaluasi dan verifikasi produk. Dilakukan oleh Balai POM untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. D. Penerbitan izin IRT. Jika produk memenuhi persyaratan, Balai POM akan menerbitkan izin IRT kepada pemohon. 4. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Yang pertama, formulir permohonan izin IRT. Yang kedua, dokumen identitas pemohon. Yang ketiga, rencana produksi dan formulasi produk. Yang keempat, sertifikat analisis laboratorium. 5. Proses evaluasi dan pengawasan dari Balai POM. Balai POM akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan produk dan fasilitas produksi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas. Pengawasan dan pemantauan dilakukan setelah penerbitan izin IRT untuk memastikan kelangsungan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Dengan mengikuti tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dalam makalah ini telah dijelaskan mengenai proses membangun PT, CV, dan UD, serta tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil. 1. Membangun PT, CV, dan UD memerlukan langkah-langkah yang berbeda. PT memiliki tanggung jawab terbatas, sedangkan CV melibatkan mitra aktif dan pasif, dan UD merupakan usaha dagang dengan tanggung jawab. 2. Tata cara pengurusan izin IRT pada Balai POM melibatkan proses pendaftaran, penyerahan dokumen, evaluasi produk, dan penerbitan izin IRT. 3. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin IRT meliputi identitas pemohon,
akta pendirian, surat izin usaha, dan surat keterangan domisili perusahaan. 4. Balai POL memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi produk pangan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dalam melakukan usaha, disarankan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan B. Saran. Dalam menjalankan usaha, disarankan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam membangun perusahaan dan mengurus izin RT. Juga penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang peraturan terkini dan perubahan dalam industri pangan. Dengan pemahaman yang baik tentang proses membangun perusahaan dan pengurusan izin RT, diharapkan para calon pengusaha dapat menjalankan usaha mereka dengan sukses dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan dalam membaca makalah ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menjadi panduan dalam memulai usaha. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.